Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin di bulan Syawal ini. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, mengomentari tentang fenomena atau kasus belakangan ini ada salah satu seorang tokoh ulama, tokoh agama Islam, yakni dilaporkan di kepolisian kaitannya yakni tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ya tentunya ini amat sangat menyedihkan ya, memalukan dan memilukan tentunya buat kita semua ya, siapapun itu, karena agama kita jelas-jelas tidak mentolerir hal ini. Tidak apa namanya, suatu hal yang keji tentunya, suatu hal yang keji, lalu pelakunya itu tentunya tetap harus dihukum dengan hukum yang baik tentunya di Indonesia ini yang dijalankan, yang setimpal tentunya. Lalu bagaimana terhadap para orang tua yang anaknya menjadi korban, ya, kami mengucapkan turut berduka cita ya, tapi tetap bersabar bahwa musibah ini adalah tentunya harus kita sikapi dengan sabar dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita memohon kepada pengadilan atau penegak hukum harus bersikap tegas terhadap hal ini tanpa mandang siapapun itu, baik itu dari kalangan apapun. Tetap jangan kita pandang sesuatu hal yang melanggar ini adalah suatu hal yang kita melihat kalau pelakunya orang-orang tertentu maka hukumannya ringan. Tidak. Jadi kita semua harus sama rata di mata hukum Republik Indonesia. Kemudian bagi kita sebagai seorang muslim tentunya menyayangkan, sangat-sangat menyayangkan. Artinya kita diajarkan oleh agama kita yang mulia, agama Islam, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melaksanakan hal ini. Tentunya harus senantiasa kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sangat-sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlakul karimah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana tentunya kita menyikapi hal ini? Pertama, pelakunya harus bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi lagi. Mudah-mudahan ini hanya khilaf ya, khilaf yang mungkin sesuatu hal yang godaan syaitan yang terkutuk ya tentunya. Kita memang seorang yang memahami agama ini harus benar-benar diuji imannya begitu besar ya. Tentunya semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar ujian seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff, kabura maktan ya, maka murka Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ya, orang-orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Ya tentunya ini kita harus jaga ya, bagi seorang yang paham tentunya harus menjaga hal ini ya. Kemudian tetap kita berhusnuzon, tetap kita menutup aib saudara kita ya, karena menutup aib saudara kita insya Allah itu baik buat kita, buat diri kita sendiri, dan insya Allah buat agama kita. Kemudian apakah ini suatu hal yang lumrah? Tidak lumrah teman sekalian. Pemirsa sekalian, tidak lumrah. Ini sesuatu hal yang sangat memalukan dan memilukan. Tentunya ini harus perlu kita semua menyadari bahayanya, baik bahaya terhadap agama kita, hukuman terhadap agama kita, dan hukuman terhadap negara kita. Ya negara kita itu jelas-jelas terhadap undang-undang tentang perlindungan anak Indonesia itu sangat keras sekali tentunya. Ya, undang-undang perlindungan anak itu ya tentunya agak sudah bagus di Republik Indonesia ini, udah keras, cukup keras ya tentunya. Seseorang yang ya dengan nafsunya, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, nafsu yang saya pikir nafsu sangat amat tercela ya,
harus berpikir terhadap hukuman akhirat dan hukuman dunia. Tentunya hukuman dunia jelas diatur dalam undang-undang negara kita. Bagaimana pelecehan seksual itu diatur, ya apalagi pelecehan seksual ini terhadap anak-anak di bawah umur. Ada undang-undang pelindungan anak lagi. Ya tentunya bagi pelakunya bertobat kepada Allah, tidak mengulangi, dan bagi kita semua ya pemirsa agar menjaga bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang, sangat-sangat melarang. Ya, melarang. Ya, makanya dalam Islam itu ada aturan mainnya. Ketika anak sudah mulai tahapan akil balik, bagaimana dia tidurnya harus dipisah ya, dengan orang tuanya, anak dengan anak harus dipisah. Ini dalam rangka tarbiyah tuh aulad ya, tarbiyah terhadap anak-anak kita. Di pesantren itu seperti apa, diaturnya seperti apa, agar terhindar yang namanya nauzubillah bahaya-bahaya yang sekarang ini timbul terjangkit di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa sekalian ya, siapapun di antara kita ya, karena kita ini manusia, tempatnya salah, ya tentunya tidak memandang itu tokoh agama, itu tokoh nasional, ataupun orang biasa, bahwa tindakan ini tindakan yang sangat memalukan dan memilukan. Mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.